Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua. Kali ini saya akan mempresentasikan proposal yang berjudul perancangan auto backup file menggunakan cron dan auto upload ke cloud pada perusahaan XYZ yang akan saya bawakan sendiri, yaitu Tito Maulana dari Binus Online Learning kelas TRPA. Latar belakang dari perancangan sistem informasi ini yaitu pada era digital 4.0 saat ini teknologi sudah berkembang pesat dari yang semula masih manual menjadi otomatis. Seperti contoh, pencatatan yang semulanya menggunakan kertas sekarang sudah mulai menggunakan aplikasi yang dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Sudah banyak perusahaan juga yang menggunakan aplikasi untuk menunjang proses bisnis dari perusahaan tersebut. Aplikasi dan database dari perusahaan harus bersifat high availability untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti jika terjadi bencana dan kehilangan data. Data dari aplikasi tersebut juga harus di-backup secara berkala untuk menghindari apabila terjadi kerusakan atau kehilangan data. Cara untuk backup data juga terdapat dua cara, yaitu menggunakan cara yang manual dan cara otomatis. Cara backup data manual adalah dengan cara copy data dari server 1 ke server 2. Untuk cara yang otomatis, yaitu caranya sama seperti backup data cara pertama, yaitu cara manual, namun dilakukan secara otomatis dengan menggunakan cron. Cron sendiri adalah sebuah script Linux yang bisa digunakan untuk menjadwalkan sesuatu dan dilakukan secara otomatis. Kita hanya perlu menuliskan script cron dengan benar agar proses yang kita inginkan bisa berjalan secara otomatis. Dengan adanya solusi tersebut, saya harap bisa memberikan waktu yang seharusnya dipakai untuk melakukan backup secara berkala menjadi waktu yang lain untuk melakukan aktivitas yang juga sama pentingnya. Tujuan dan manfaat dari rancangan sistem informasi ini sendiri yaitu untuk tujuannya memberikan waktu yang seharusnya dipakai untuk backup secara berkala menjadi waktu untuk melakukan hal-hal lain. Lalu menghindari apabila seseorang lupa untuk melakukan backup secara berkala dan merancang script auto backup dan auto deploy file ke cloud. Sedangkan manfaat yang bisa diambil dari sistem informasi ini terdapat dua manfaat, yaitu untuk perusahaan. Proses backup lebih efektif dan efisien menggunakan cron. File akan disimpan ke cloud setelah proses backup selesai dan akan bersifat high availability jika terjadi gangguan pada aplikasi atau data file tersebut. Dan untuk penulis sendiri bisa belajar tentang pentingnya backup secara berkala dan mendapatkan pengalaman dalam perancangan sistem informasi di dunia nyata. Untuk gagasannya, sesuai dari pemaparan latar belakang, tujuan dan manfaat yang saya berikan, kondisi proses backup saat ini di PT XYZ adalah dengan cara yang manual. Pada perancangan sistem informasi atau backup dan auto upload ke cloud, diharapkan perusahaan tidak lagi menggunakan cara manual dalam proses backup yang memakan waktu cukup lama dan bisa memberikan keuntungan lain, seperti mengganti waktu proses backup ke waktu yang bisa digunakan untuk hal lain yang sama lebih pentingnya, dan membuat file dari backup tersebut menjadi high availability jika terjadi bencana atau gangguan pada aplikasi atau data tersebut. Di sini saya menggunakan metode pendekatan SDLC, yaitu menggunakan metode waterfall. Saya memilih metode waterfall karena proyek yang dikembangkan sudah cukup jelas dari awal dan proyek tersebut tidak memakan waktu yang
lama namun butuh analisa yang cukup detail sehingga proses implementasi dapat berjalan dengan lancar dalam sekali kerja. Tahapan yang perlu dilakukan dalam perancangan sistem auto backup dan auto upload ini akan saya jabarkan di bawah ini. Jadi untuk tahapan awal sistem informasi ini yaitu requirements. Pada tahap ini, tim akan melakukan research dari interview tim PT XYZ dan melihat langsung bagaimana cara kerja backup data saat ini. Jika requirement dianggap cukup, maka tim akan melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu tahap desain. Pada tahap desain dilakukan agar memiliki gambaran yang jelas bagaimana nantinya cara kerja dengan menggunakan metode yang baru yaitu otomatis, auto backup, dan bagaimana cara implementasinya. Lalu pada tahap implementation, tahapan berikut adalah tahapan implementasi dari script Linux dari server aplikasi. Tahapan aplikasi ini lebih fokus kepada hal-hal yang teknikal. Selanjutnya yaitu tahap verification atau testing. Setelah implementasi selesai, tim akan melakukan testing terhadap script dengan menggunakan data dummy yang sudah disiapkan. Testing dinyatakan berhasil jika dirasa hasil sesuai dengan apa yang telah dirancang, dari mulai penjadwalan, backup otomatis, dan upload otomatis ke cloud. Lalu tahap terakhir yaitu tahap maintenance. Tahapan terakhir dari metode ini adalah maintenance yang bertujuan untuk memonitoring cara kerja metode yang baru yaitu auto backup dan auto upload ke cloud. Apakah proses tersebut berjalan lancar selama kurun waktu tertentu atau terdapat bug pada auto backup jika file-file tersebut size-nya besar atau hal-hal yang lain. Kesimpulan dan saran. Dengan adanya rancangan auto backup menggunakan cron dan auto upload ke cloud, diharapkan dapat membantu permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan akan pentingnya backup secara berkala dan juga dapat memberikan mengganti waktu yang untuk melakukan pekerjaan lain selagi backup otomatis berjalan. Dan caranya agar penerapan rancangan auto backup dan auto upload berjalan dengan lancar, maka perlu beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu sumber daya manusia pada perusahaan PT XYZ harus ditingkatkan. Bisa dengan mengikuti training atau melakukan riset sendiri, seperti contoh research ke situs pencarian tentang cron dan auto upload ke cloud. Lalu proses backup menggunakan metode lama harus ditinggalkan, begitu metode baru sudah dinilai berhasil. Dan melakukan backup seluruh aplikasi sebelum backup otomatis dilakukan di production. Karena bisa jadi waktu dilakukan ke production akan terjadi gangguan hal lain. Maka saya sarankan untuk di backup dulu seluruh aplikasi. Untuk tantangan dan hambatan, terdapat beberapa risiko, tantangan dan hambatan yang harus diperhatikan dalam perancangan sistem informasi ini. Contohnya adalah hambatan tersebut adalah waktu implementasi yang melebihi timeline. Hal tersebut bisa disebabkan oleh gangguan teknis maupun SDM dari PT XYZ. Hal tersebut dapat dihindari dengan cara melakukan perjanjian kepada pihak perusahaan untuk diusahakan berjalan sesuai timeline yang sudah dibuat dan melakukan pekerjaan secara maksimal agar dapat selesai sesuai timeline. Sekian dari saya, terima kasih. Apabila ada pertanyaan dapat disampaikan. Untuk pertanyaannya dibatasin yaitu sekitar 2 menit untuk tanya jawabnya. Iya, tidak kedengaran, kurang keras. Mungkin sebelum Mas Ramatanya ada yang lain yang mau bertanya. Oke, sambil nunggu yang lain. Ya, Mas dengarkan Ramat, suara saya di sini.
masukkan di record ya. Masuk. Oke. Nah, saya tadi mau, ini pasti nggak ada yang tanya yang lainnya. Oke, kalau begitu boleh saya mulai pertanyaan saya, Mas Tito. Silakan Mas Sama. Oke, nah Mas Tito ini tadi boleh lihat, ya kan kalau tadi kan presentasinya membahas tentang latar belakang sampai kesimpulan kan. Nah, boleh dibahas buat timelinenya Mas Tito bentar. Timeline. Iya, tadi udah disebutin belum ya timelinenya ya? Oh iya. Oke, boleh dibuka langsung di report aja nggak apa-apa Mas, biar lebih clear. Timeline dari ini. Apakah sudah terlihat bersama? Oke, udah terlihat ya. Boleh coba dijelasin aja Mas dari masing-masing phase dan beberapa time di sini. Untuk timeline sendiri, phase 1 yaitu requirement analysis yang dilakukan pada minggu-minggu pertama dari bulan Mei. Untuk hal yang dilakukan pertama yaitu meeting dengan tim development untuk pembahasan sistem informasi yang akan dirancang yaitu auto backup dan auto upload ke cloud. Lalu selanjutnya yaitu untuk mereview existing SOP yang dilakukan PT perusahaan PT XYZ. Selanjutnya yaitu dilakukan infrastructure assessment pada minggu berikutnya dan dilanjutkan survei tools dan area of operation. Untuk fase 2 kita akan membuat SOP baru dari rancangan sistem informasi auto backup dan auto upload. Lalu dilanjutkan juga untuk pembuatan flowchart, data flow diagram, IRD dan use case-nya. Setelah itu semua selesai dilakukan, pada minggu berikutnya yaitu kita akan buat new struktur dari user dan role masing-masing. Setelah itu kita melanjutkan dengan pembuatan UI UX untuk aplikasi auto backup tersebut. Untuk fase 3 yaitu fase development akan dilakukan pada bulan Juni, yaitu pembuatan dashboard, manage ground, scheduling, deployment result, reporting. Untuk minggu berikutnya akan dilakukan back-end development, yaitu pembuatan fungsi dari dashboard, manage ground, scheduling, deployment result, dan reporting. Untuk fase keempat dilakukan pada bulan Juli, yaitu testing all function, procedural test. Lalu untuk testing juga terdapat beberapa skenario. Ada sukses semua, backup sukses, deploy sukses. Lalu untuk mencari backup yang file dan deployment yang file akan dianalisa terlebih lanjut. Kenapa hal itu bisa terjadi file? Dan yang terakhir yaitu fase 5, maintenance. Akan dilakukan pada bulan Juli. Fase 5 ada beberapa aktivitas yaitu migrate script, migrate aplikasi, migrate database, dan refresh schedule end user, dan setting environment variable. Apakah ada pertanyaan lagi Mas Ahmad? Atau menurut Mas Ahmad kurang jelas? Oke, mungkin dari saya cukup itu dulu Mas Tito. Boleh lanjut sama pertanyaan yang ada di chat.
Ya, benar. Untuk Mbak Nagita sendiri bertanya apakah auto backup lebih efektif dari backup manual secara praktek realnya. Menurut saya akan lebih efektif dan efisien. Kenapa lebih efektif dan efisien? Karena misalkan kita masih menggunakan manual, kita harus menjadwalkan kapan kita harus backup aplikasi. Karena data pasti semakin kompleks tiap harinya dan data tersebut sangat penting. Jika kita melakukan backup manual, bisa saja kita lupa atau misalkan kita pada jadwal backup tersebut kita ada urusan penting lain, maka backup biasanya akan tertinggal. Sedangkan jika menggunakan rancangan auto backup ini, kita bisa melakukan aktivitas lain tanpa menghiraukan jadwal backup secara berkala kita, karena backup akan otomatis dilakukan oleh cron. Begitu. Apakah ada pertanyaan lain dari Mbak Nagita atau dari rekan-rekan yang lain? Cukup jelas ya, terima kasih Mbak Nagita. Oke, mungkin bisa di closing aja Mas Tito kalau begitu. Dari kami cukup, dari apa namanya, product owner. Siap, Mas Aman. Terima kasih. Ya, untuk presentasi saya tentang perancangan sistem informasi auto backup dan auto deploy dengan cron sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, selamat beraktivitas kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.